Sebuah video berisikan perundungan dan penganiayaan seorang remaja perempuan yang memakai seragam viral di sejumlah media sosial di Kota Malang. Kuasa hukum korban menyebut selain dipersekusi, korban juga mengalami pencabulan. Dalam video berdurasi 2 menit 30 detik ini, terlihat seorang remaja perempuan berseragam menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok remaja perempuan. Kuasa hukum korban Leo Permana menyebutkan bahwa korban merupakan anak yang tinggal di sebuah panti asuhan di Kota Malang. Pelaku penganiayaan dalam video tersebut diketahui berjumlah 8 orang yang merupakan teman bermain korban sendiri. Kuasa hukum korban menambahkan, selain dipersekusi oleh 8 temannya, sebelumnya korban juga menjadi korban pencabulan. Kuasa hukum mengatakan tindakan bejat ini diketahui usai pekan lalu teman panti korban mengetahui unggahan foto dan video para pelaku di media sosial saat menganiaya korban. Teman panti pun melaporkan kejadian tersebut ke ibu korban yang bekerja di Sidoarjo. Kemudian kasus ini dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Sementara kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan petugas kepolisian Polresta Malang Kota. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur tersebut. Jadi adik ini mengalami tindak pencabulan dan kekerasan, Mas, yang dilakukan beberapa oknum yang dimana namanya sudah kami serahkan kepada kepolisian. Itu ada berapa kejadian, kapan, ada berapa pelaku, Pak? Dan apakah teman sekolah atau lingkungan luar sekolah, Pak? Kejadian itu hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 10 pagi sampai maghrib. Jadi ada 2 kejadian, yang pertama itu ada pelecehan seksual, ada persetubuhan yang dilakukan oknum orang dewasa. Setelah pelecehan, anak ini dibawa oleh teman-temannya dipersekusi di sekitaran perumahan Araya, Puri Palma. Ya, memang daerahnya sepi, kita tahu semua di sana. Yang melakukan adalah bukan teman sekolahnya, yang sementara kita dapat info bukan teman sekolah, tapi teman kumpulan lingkungan di tempat panti asuhan di mana dia tinggal. Jadi perlu diketahui anak ini adalah anak panti asuhan. Korban pada saat ini ada di Sidoarjo, ada di rumah neneknya korban, ikut ibunya, sementara diamankan. Pak, itu berapa orang, Pak? Satu yang melakukan pencabulan 1 orang, 8 orang yang melakukan kekerasan atau yang melakukan pembiaran kekerasan. Pak, setelah kejadian korban melapor ya ke orang tuanya? Setelah kejadian bukan korban yang melapor, tetapi teman panti korban. Karena ada video-video yang diunggah oleh pelaku-pelaku, yang dimana pelaku-pelaku tersebut juga merupakan teman dari korban di panti. Teman korban ini juga berinisial F, kontak ibunya, menunjukkan video tersebut. Ini loh, ada kejadian begini, sehingga ibunya datang dari Sidoarjo pada hari Jumat setelah satu hari setelah kejadian melaporkan ke Polresta Malang. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang mulai turun dengan intensitas deras masih dikhawatirkan warga dan petani yang mempunyai lahan tepat di pinggir aliran sungai. Karena luapan air sungai atau banjir bisa kembali terjadi dan merusak lahan pertanian. Warga menjadi lebih waspada ketika hujan deras turun. Hujan turun dengan intensitas deras mulai dikhawatirkan warga yang bertempat tinggal dekat aliran sungai ataupun yang mempunyai lahan berdekatan dengan sungai, karena luapan air atau banjir bisa kembali terjadi. Hujan yang turun deras di bagian hulu mengakibatkan meningkatnya volume ketinggian air dan menjadi lebih deras sehingga rawan mengakibatkan terjadi longsoran di lahan pertanian. Akibatnya lahan pertanian milik petani menjadi lebih sempit akibat tergerus air dan tanaman di atasnya juga mengalami kerusakan seperti beberapa minggu yang lalu. Di kawasan Dam Perambatan Sidomulyo, aliran air sungai lebih deras dari biasa dan bercampur lumpur pekat. Menurut salah seorang petani menjelaskan kekhawatirannya ketika hujan deras turun karena banjir bisa kembali terjadi dan lahan pertanian yang tepat di pinggir aliran bisa kembali tersapu luapan air dan rusak. Di lokasi kawasan Bulukerto menuju Banaran terlihat sisa-sisa banjir bandang masih terlihat jelas dan belum semua lahan dibersihkan karena membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Ada kekhawatiran, Pak, kembali? Ada kekhawatiran lagi karena Ya? kemarin karena di sana masih ada apa ya? Longsoran lagi karena katanya orang-orang, saya nggak tahu. Iya. Barusan juga airnya sudah kelihatan keruh. Iya, kemarin sudah banjir. Kemarin Banjir lagi? Iya, banjir lagi tapi nggak sampai ke
jalan. Tapi permukaan sudah tinggi juga air ini, ya Pak. tinggi ya, tapi mengkhawatirkan. Khawatir juga, Pak ya? Iya. Khawatir seperti yang kemarin terjadi, Pak. Iya. Pak, kalau sudah segitu gimana, Pak? Sebaiknya warga seperti apa ini, Pak? Aduh, takut semuanya. Tahu semua. Nggak pernah banjir seperti itu, nggak pernah. Mm-mm. Oh, kalau banjir kalau tinggi biasanya ke jalan itu sudah Iya. biasa, tapi kalau sampai melewati sawah-sawah itu aduh. Tapi kan kejadian di situ kan bisa aja terulang kembali, Pak. Iya bisa itu. Harapannya sebagai warga gimana harapannya, Pak? Harapannya ya, ya pokoknya jangan sampai apa jenis. Iya, Kalau ada longsoran cepat-cepat di anu tuh tangani, Pak ya. ditangani, nggak sampai Bersihkan. kejadian seperti kemarin. Katanya itu longsoran yang sering anu itu longsoran Tutup. gitu ketutup akibatnya ambrol gitu loh. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat faktor cuaca dan harga jual rendah, sayuran mengalami kerusakan dan sebagian tidak dipanen akibat harga jual murah. Petani mengeluhkan kondisi harga jual sayuran saat ini, padahal biaya untuk pupuk dan obat-obatan semakin tinggi. Beginilah yang terlihat di kawasan Pandesari Pujon, Kabupaten Malang. Tanaman tomat milik petani dibiarkan membusuk akibat harga jual yang murah. Petani tidak melakukan pemanenan karena tidak sebanding dengan ongkos untuk tenaga pemanenan. Saat ini harga jual tomat di tingkat petani Rp700 dan harga ini termasuk harga yang sangat rendah sehingga modal sudah tidak bisa kembali dan petani merugi. Sudah cukup lama harga sayuran mengalami penurunan dan sampai sekarang harga jual masih belum menggembirakan dan malah sebaliknya menyedihkan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini untuk kembali biaya modal saja cukup untung mengingat harga jual yang masih tetap rendah, terlebih kondisi cuaca yang kurang bersahabat untuk sayuran saat ini. Di lokasi terlihat tanaman kubis mengalami kerusakan akibat serangan ulat dan hama caper sehingga hasil panen bisa berkurang setengahnya. Para petani berharap harga jual ada peningkatan sehingga modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali dan tidak merugi banyak. Itu sudah kayak bolong-bolong. Iya. Iya. Keserang hama sudah. Hama apa itu? Kaper. Kaper. Oh, yang Iya. kayak kupu-kupu. Iya. Kupu Iya. kecil. Iya. Itu kalau sudah kayak gitu bisa berkurang berapa persen hasil panen? Itu bisa sampai 70%. 70%, Pak ya. Berkurangnya, iya. Padahal sekarang biaya untuk obat-obatan Biaya yang juga dari obat, dari pupuknya sudah naik semua. naik semua ya. Iya. Berarti itu berat ya kalau sudah kayak gitu? Kalau ini sih sudah lumayan berat. Berat ya. Apalagi dari awal pandemi sudah sulit sekali pemasaran sayuran. Sayuran. Iya. Harganya sudah ya, Sangat turun. sangat turun. Iya. Berapa kubis sekarang? Sekarang kalau dari petani kalau mau bersih antara 700 sampai 800. 700-800. Sekarang kan corona sudah gimana ya, udah rumor sekarang itu corona di sini nggak ada, Wida. Oh gitu, Pak ya. Iya. Ini pedagang juga, saya juga pedagang. Pedagang wisata. Iya. Nah, ini kalau mau buka nanti 1 bulan lagi udah mau tutup. Gimana lagi kalau ngatur keuangan barang dagangannya kalau mau tutup lagi? PPKM seperti diberlakukan lagi yang menjelang Natal tahun baru. Iwan Dikmawan melaporkan. Sudah mengalami kerusakan lama, jalan penghubung antar dusun di wilayah Dau, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Hujan turun mengakibatkan jalan berlumpur dan berkubang air hujan, serta mengganggu kelancaran aktivitas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar dusun di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan dan jalan berlumpur dan berkubang air hujan sehingga cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas, khususnya pengendara sepeda motor. Seperti yang terlihat di jalan penghubung Gading Kulon menuju Selorejo Dau, jalan penghubung ini di beberapa titik sudah berlubang dan masih belum ada perbaikan kembali. Kerusakan jalan akan semakin parah ketika musim penghujan. Tidak hanya itu, sebagian jalan tinggal menyisakan batu makadam akibat aspal sudah hilang di hampir seluruh badan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung tahunan dan perbaikan belum menyeluruh dan menyisakan ratusan meter yang bisa semakin parah pada musim penghujan. Di lokasi kawasan sentra penghasil jeruk dan wisata petik jeruk, badan jalan tinggal berupa makadam dan sebagian sudah berlumpur karena hujan turun. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa aman, lancar, dan tidak terganggu. Ini kalau hujan memang titik becek ini, Pak ya?
Iya Pak, bawa ecek ini kalau hujan. Kalau hujan Pak ya, sekarang kan sudah masuk penghujan, awal penghujan. Tapi berapa titik juga di sini ada juga sebelah sana ya? Berapa titik sana juga ada juga? Ada Pak. Ada. Sebelah sana di jalur ke Selokerto ini juga Banyak rusak Pak ya? Sudah berapa lama Pak Bapak ngelihatnya? Ya udah lama Pak kalau Berapa? Berapa lama? Berapa bulan? Ya, lama Pak, sudah 2 atau 3 tahunan. 2-3 tahunan Pak ya? Yang jalur ini Tapi masih belum ada perbaikan Pak ya? belum ada. Belum dengar ada perbaikan belum? Katanya dulunya ada Pak, masih itu drainase itu, Ya? tapi masih sekarang belum juga. Sebelum. Pak ini kan aktivitas setiap hari Pak ya? Iya. Gimana terganggu Pak? Ya terganggu Pak. Terganggu. Namanya jalan ya. Apalagi kalau bawa bawa kendaraan ban muatan juga. Simpan sama mobil Ya, kerepotan. kerepotan. Iwan Dikmawan melaporkan. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Lestari Jatim membuka kantor cabang baru di Jalan S. Suryo Pranoto, Klojen, Kota Malang. Kehadiran kantor baru ini diharapkan dapat mempermudah sekaligus meningkatkan pelayanan nasabah BPR Lestari Jatim. BPR Lestari Jatim yang sebelumnya hanya mempunyai 1 kantor di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, kembali membuka kantor cabang baru di Kota Malang. Kantor yang baru dibuka ini berlokasi di Jalan S. Suryo Pranoto nomor 2N, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pembukaan kantor cabang BPR Lestari Jatim yang baru ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Kantor Cabang BPR Lestari Jatim Kota Malang. Kemudian pemotongan tumpeng oleh CEO BPR Lestari Jatim. Hadir dalam pembukaan kantor baru ini selain karyawan juga para nasabah BPR Lestari Jatim. CEO BPR Lestari Jatim Ika Nirmaningrum mengatakan pembukaan kantor baru ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada nasabah yang ada di Kota Malang. Selain itu, kehadiran kantor baru ini juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah BPR Lestari Jatim. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke wilayah Kabupaten Malang, akan tetapi dapat terlayani di Kota Malang. Tujuannya adalah biar kita bisa lebih dekat lagi melayani nasabah-nasabah kita yang ada di Kota Malang, Pak. Jadi biar tidak jauh ke kabupaten. Nah, tujuan kami juga agar kita bisa membantu perekonomian Kota Malang, agar bisa menghadapi pandemi ini, ya, bisa melewati pandemi ini, biar tumbuh kembali gitu loh, Pak. Tujuannya seperti itu. Kita makin dipercaya ya, Pak, dengan adanya kantor ini, masyarakat Malang semakin percaya sehingga bisa berinvestasi bersama kita ya, membangun Kota Malang ini seperti itu. Sementara Kepala Kantor Cabang BPR Lestari Kota Malang, Hendrik Sasmito menambahkan, target dari Kantor Cabang BPR Lestari Jatim Kota Malang menjadi yang terbaik di Kota Malang. Kantor Cabang BPR Lestari Jatim Kota Malang juga akan berusaha untuk memenuhi target dari manajemen. Sementara dengan kehadiran kantor cabang BPR Lestari Jatim di Kota Malang, diharapkan BPR Lestari Jatim semakin dipercaya dan masyarakat bisa berinvestasi, baik dalam membutuhkan dana maupun kelebihan dana dapat bekerja sama dengan BPR Lestari Jatim. Kenapa dibuka kantor cabang baru BPR Lestari Jatim? Yang jelas kita lebih dekat pelayanan ke masyarakat, khususnya debitur, deposan kita, nasabah, kita lebih dekat lagi. Untuk plan kedepannya pasti tujuannya lebih bagus lagi. Plan ke depan, tahun depan kita nomor 1 di Kota Malang. Ada target khusus ya? Target khusus secara pribadi kita harus lebih bagus. Target yang sudah ditentukan manajemen kita harus kejar itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan industri ekonomi kreatif atau IKM, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bekerjasama dengan Malang Creative Fusion atau MCW dan Dekranasda Kota Malang kembali menggelar Festival Boys ke-6. Festival Boys ke-6 ini sebagai upaya membangkitkan industri ekonomi kreatif di Kota Malang. Festival Boys ke-6 yang diselenggarakan di Dilo Malang menghadirkan sejumlah industri kecil menengah dan industri kreatif di Kota Malang. Festival tersebut menampilkan berbagai produk dari pelaku IKM di Kota Malang. Ketua Dekranasda Kota Malang Widayati Sutiaji yang hadir dalam kegiatan tersebut juga melakukan live show penjualan produk IKM kerjasama dengan Tokopedia.
Selain itu juga ditampilkan berbagai musik persembahan band lokal Malang sebagai pelaku industri kreatif di Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu dalam sambutannya berharap Festival Boys ke-6 dapat mendorong pelaku ekonomi kreatif semakin dinamis dalam menjalankan kreasinya. Hal itu untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi di Indonesia setelah diterpa pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Malang Widayati Sutiaji mengapresiasi Festival Boys Malang ke-6. Ia berharap dengan Festival Boys ini, ke depan IKM di Kota Malang dapat berkembang hingga diakui di dunia. Kita lihat bersama, luar biasa, ternyata SDM di Kota Malang itu sangat luar biasa. Festival Boys di sini terlaksana karena memang sumber daya manusianya ya. Untuk menuju ke Boys itu kan SDM-nya harus dikuatkan. Lah, pemerintah hadir di sini untuk memfasilitasi itu semua. Salah satunya kita menemukan, membuat pelatihan, kita membuat produk. Bagaimana kelanjutan dari produk itu sendiri? Pemerintah hadir, jadi membuat fasilitas, membuat packaging yang bagus. Setelah packaging yang bagus, bagaimana pemasarannya secara online? Alhamdulillah, hari ini bisa gandeng Tokopedia ya untuk mempublish produk-produk dari UKM dari Kota Malang. Sementara Kadisko Pindah Kota Malang Muhammad Sailendra mengatakan, dalam Grand Show Festival Boys ke-6 tahun 2021 ini, pihaknya sangat bangga karena hasil karya UMKM di Kota Malang dapat terjual melalui marketplace senilai 15 juta rupiah. Ditambahkan, Festival Boys 6 sendiri tahun ini mengangkat simbol topeng Gunung Sari dari lakon Panji Malangan yang digabungkan dengan VR Glass sebagai simbol paduan budaya dan teknologi. Festival Boys terdiri dari sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari Creative Talk, Malang Boys Pillow Festival 2021, Boys Live Shopping, dan Boys Playlist. Semuanya digelar untuk mewadahi peran dan apresiasi bagi insan kreatif dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang. Harapannya adalah bahwa dari Malang, apapun itu, UMKM Kota Malang, industri kreatifnya, pelaku ekonomi kreatifnya itu menasional. Untuk pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha UMKM, sudah kita lakukan beberapa hal, apakah itu pelatihan, pendidikan teknis, peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran, dan sekarang kita ajak untuk bergerak ke arah lebih konkret lagi, yaitu transaksi penjualan secara online. Kita kerjasama dengan Tokopedia. Simon Alfredo melaporkan.